Selamat pagi semua. Kenalkan, nama saya Ilham Fahmi Murusata dari jurusan S1 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian minimum sistem. Minimum sistem ini di mana ada 4 bagian. Yang pertama, microcontroller. Gunanya adalah untuk mengkontrol sebuah program atau bisa dibilang otaknya sistem untuk membuat sebuah program sistem yang akan dijalankan di sana. Dan selanjutnya ada rangkaian reset, tujuannya untuk mereset sistem atau program di dalam microcontroller. Mengulang step program dari awal dan terus diulangi di program microcontroller. Selanjutnya ada rangkaian clock. Rangkaian clock ini bisa dibilang seperti jantungnya rangkaian. Jadi karena clock ini intinya dalam sebuah sistem microcontroller untuk menghubungkan microcontroller dengan rangkaian. Clock yang digunakan adalah clock internal kristal. Nanti kita cek di simulasinya. Selanjutnya ada rangkaian bootloader untuk memasukkan sebuah program, bahasa program dalam microcontroller. Terus nanti untuk menjalankan sebuah sistem di dalam microcontroller di komputer. Intinya rangkaian bootloader ini nanti sebagai pengontrol, memberikan instruksi ke microcontroller dan akan dieksekusi oleh rangkaian reset dan rangkaian clock. Ya, jadi ada 4 bagian penting di minimum sistem ini. Ini sebagai contoh, saya akan membuat rangkaian minimum sistem di software Proteus. Yuk langsung saja cek it out. Kita buka. Kita buka Proteusnya. Ya. Nah, di sini kita buat project baru. Membuat project untuk simulasi di dalam Proteus. Sama dan kita next saja, next. Nah, di sini sudah masuk di bagian PCB simulasi. Selanjutnya kita masuk ke komponen. Di ini kita masukkan microcontrollernya, microcontroller itu Atmega 16. Oke, taruh. Nah, ini adalah Atmega. Selanjutnya kita buat rangkaian reset. Yang pertama kita cari resistor dulu. Resistor aktif 10K. Terus selanjutnya kita cari kapasitor elektrolit dengan
100 mikrofarad. Nah, di sini kita sambungkan resistor ke kapasitor positif. Di sini ada, kalau kapasitor polar, ada kutub negatif dan kutub positif. Nah, untuk bedainnya, kalau kutub negatif itu ada garis-garisnya kalau di proteus. Ya, kita cari Chrome. Ground di terminal, terus kita kasih power VCC di atas resistor dan ground di kutub negatifnya kapasitor. Selanjutnya kita cari switch. Switch aktif. Untuk mereset. Dan kita buat agar lebih gampang hubung di microcontroller dan rangkaiannya, kita buat label. Nah, di sini rangkaian reset sudah jadi. Di rangkaian reset ini, alurnya itu saat powernya menyala dan kapasitor isinya kosong, maka dia short rangkaian ke ground. Dan jika kapasitor penuh, maka rangkaian akan close, menutup, dan dia kembali ke VCC langsung. Jadi saat low dan sesaat kemudian high, itulah proses reset. Jadi intinya seperti itu untuk rangkaian reset. Selanjutnya kita buat rangkaian untuk rangkaian clock. Kita cari kristal dengan device. Kita putar. Terus selanjutnya, agar supaya keluaran alirannya menjadi ideal, kita buat kapasitor non-polar sebagai filter. Kita hubungkan. Nah, di sini kapasitor non-polarnya kita kasih 22 picofarad. Terus kita kasih lagi ground. Kemudian kita buat label untuk kedua keluaran filternya.
Kita buat inputnya di Excel 1 dan Excel 2. Dihubungkan ke Excel 1, Excel 2. Nah, sini rangkaian clocknya sudah selesai. Jadi ini fungsinya untuk membuat clock atau detak jantung atau timer setiap jalannya ketip di minimum sistem, rangkaian minimum sistem. Dengan filter, kapasitor, non-polar 22 picofarad. Setelah rangkaian reset dan rangkaian clock sudah selesai, kita bahas rangkaian downloader. Tapi rangkaian downloader itu udah jadi, maka tidak ada di simulasi. Dijelaskan bisa ada kaki di downloader itu yang bernama MISO yang akan dihubungkan ke kaki microcontroller yang bernama MOSI. Nah, sebaliknya kalau di kaki downloadernya adalah MISO, maka mohon maaf, kalau semisal kaki di downloadernya adalah MOSI, maka akan dihubungkan di MISO. Itulah rangkaian downloader harus berkebalikan dari kaki. Nah, dan kaki SCK nanti akan dihubungkan ke SCK juga. Dan reset di download dan reset rangkaian reset ini akan dihubungkan ke downloader karena nanti rangkaian reset ini untuk mereset program di dalam downloader nanti, sistem program di downloader. Selanjutnya kita atur dulu frekuensi clocknya dengan 8 MHz. Sini di microcontroller juga 8 MHz. Dengan Excel-nya karena eksternal, kristal kita buat yang frekuensi medium. Fungsinya untuk clock frekuensi ini untuk menghubungkan rangkaian clock ke microcontroller. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masukkan program downloadernya. Kita masukkan di program file. Nah, untuk membuat program downloadernya ini nanti ada di CVAVR software. Bisa dibuat di sana. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita simulasikan. Oh, bentar. Maaf, kita kasih dulu biar ada penandanya, biar kelihatan bagus. Kita kasih prop. Atau LED. Anggapannya ini LED. Untuk nunjukin kalau ini nanti bisa berkedip.
Nah, selanjutnya kita mulai simulasinya. Nah, di sini dia berjalan gantian. Nah, di sini berjalan. Saat switch-nya kita on-kan, maka dia mereset atau mati. Lepas, di close, maka high, dia menyala. Apa sih kegunaannya rangkaian minimum system ini di dalam keseharian? Ya, bisa dipakai sebagai mematikan lampu atau timer lampu, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itulah rangkaian minimum system. Sini rangkaiannya sudah jadi. Ada 4 bagian, yaitu microcontroller, rangkaian reset, rangkaian clock, dan bootloader-nya ada di dalam microcontroller. Sekian dari tutorial simulasi sistem minimum system. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.